Ya, selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 74, kelas 75, dan kelas 76. Ibu sapa kalian semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat di rumah bersama dengan keluarga. Dan ketika mendengarkan penjelasan Ibu di dalam video ini, semoga kalian bisa mengikutinya. Jika kalian tidak dapat mengikutinya, silakan WA Ibu secara pribadi. Oke? Nah, pagi baik ini Ibu akan kembali menjelaskan materi kita. Tapi materi hari ini adalah materi yang baru ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di PTM kemarin ya di minggu lalu bahwa hari ini Ibu akan membagikan penjelasan kita tentang materi yang baru dan materi ini nanti akan keluar ya di ujian akhir semester. Jadi Ibu harap kalian semua bisa mengikuti penjelasan Ibu dengan baik. Oke. Nah, sembari Ibu menjelaskan, sembari Ibu menjelaskan, silakan kamu buka buku kamu halaman 124 ya, halaman 124. Dan sembari kalian perhatikan ke materi yang Ibu jelaskan di monitor kali ini. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini itu adalah tentang teks laporan hasil observasi ya, teks laporan hasil observasi. Oke. Nah, mungkin ini kalian kurang pernah mendengarnya begitu ya. Apa itu observasi seperti itu ya. Jadi teks laporan hasil observasi, kalau ada kata laporan itu berarti ada sesuatu yang terjadi, ya kan? Kalau misalnya kalian melihat mendengarkan berita misalnya, ya kan, tentunya si reporter pasti akan mengatakan demikian laporan yang dapat saya laporkan dari TKP misalnya, dari tempat kejadian perkara. Nah, ada kata laporan di sana. Kalau ada kata laporan berarti ada sesuatu hal yang dilaporkan, ada sesuatu kejadian yang dilaporkan. Nah, tetapi di materi kita kali ini tidak hanya kata laporan yang ada, tetapi dia adalah tentang hasil observasi. Nah, sekarang kita mau pahami dulu, observasi itu apa ya? Nah, begitu ya. Jadi, observasi itu dia adalah pengamatan. Berarti kalau kita hubungkan ya dengan pengertian dari sini adalah teks laporan hasil observasi itu berarti adalah suatu teks ya yang melaporkan hasil pengamatan, ya kan? Hasil pengamatan, hasil penelitian. Observasi itu sebenarnya lebih dalam lagi, itu seperti penelitian gitu. Loh, berarti kita akan membuat penelitian, Bu. Kalian tidak membuat penelitian, tetapi kalian mengamati objek yang ada di sekitar kalian lalu kalian laporkan. Itu sebenarnya hal sederhana yang bisa Ibu jelaskan. Nah, kalau Ibu tuliskan ya, kalau Ibu FH tuliskan pengertiannya apa, berarti perhatikan di monitor ya, silakan kamu baca. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara sistematis. Nah, itu dia pengertiannya. Makanya tadi Ibu katakan kalau kembali kita amati ke kata-kata yang ada di sini, laporan itu kan dia itu suatu hal yang terjadi yang dilaporkan. Hasil observasi itu berarti adalah suatu pengamatan atau suatu penelitian. Maka kalau kita buat definisi dari teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau suatu situasi atau suatu kejadian berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara sistematis. Nah, jadi memang ada kata sistematisnya di sini karena ada urutannya. Karena memang dia itu harus sistematis, harus sesuai urutan. Begitu ya kira-kira ya, Nak ya. Jadi berbeda dengan teks laporan prosedur ya, teks prosedur yang sudah kita pelajari, teks deskripsi ataupun teks cerita fantasi. Berbeda ya, Nak ya. Ya. Jadi teks deskripsi itu berdasarkan fakta, teks prosedur juga berdasarkan fakta.
teks laporan observasi juga berdasarkan fakta. Oke. Nah, di buku kalian halaman 125, ya perhatikan di sana, di buku kalian halaman 125 ada satu contoh teks laporan hasil observasi berjudul hutan bakau. Ya, berjudul hutan bakau. Apa itu hutan bakau? Ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan dengan hutan bakau, kalian bisa baca nanti di halaman 125 apa itu hutan bakau. Hutan bakau itu kan hutan mangrove. Dia itu apa bedanya dengan hutan yang lain? Karena dasarnya itu ada air. Nah, jadi dia itu hutan yang dia tidak tanah, tetapi dasarnya itu adalah air. Jadi dia ada hutan-hutan di sungai-sungai. Ya, kalau bahasa ibu seperti itu sederhananya. Tetapi hutan ini sebenarnya ada di sekitar Indonesia, tapi tidak terlalu banyak. Tapi belakangan ini hutan mangrove itu atau hutan bakau itu sebenarnya sudah mulai berkurang. Ya, nah untuk itu kejelasan dari hutan bakau itu, apa itu hutan bakau, bagaimana hutan bakau, bagian-bagian hutan bakau itu seperti apa, itu akan kamu tahu di dalam contoh teks hutan bakau teks 1 halaman 125. Nah, apakah objek yang dijelaskan hanya tentang hutan saja, Bu? Apakah hanya tentang alam saja, Bu? Tidak. Ya, apa saja bisa kita buat menjadi teks laporan hasil observasi. Contohnya, kalau di rumah kamu itu ada yang namanya bunga, seperti Ibu katakan kemarin, ya, kamu membuat laporan hasil observasi tentang bunga. Kamu mengamati bunga, kamu meneliti bunga, ya, misalnya tentang bunga. Kamu buat judulnya bunga mawar. Maka kamu buat bunga mawar adalah bunga bla 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 bla. Kemudian kamu pelajari lagi, kamu cari tahu lagi, ternyata bunga mawar itu ada banyak jenisnya, ya kan? Ternyata bunga mawar itu ada bagian-bagiannya, ya. Apa fungsi duri pada bunga mawar? Nah, itu akan kamu jelaskan di bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Nah, penjelasan Ibu harap yang sudah Ibu jelaskan penjelasan yang sedikit yang Ibu jelaskan tadi kamu pahami sedikit, ya. Kamu pahami bahwa ternyata di dalam teks laporan hasil observasi, ya, itu bukan melulu, ya, tidak harus dia itu tentang hal-hal yang kamu tidak lihat. Misalnya seperti di buku kamu hutan bakau, atau mungkin tentang museum, kamu sendiri tidak pernah ke museum misalnya, ya kan ya. Jadi sementara di lingkungan kamu itu tidak ada hutan bakau, sementara di lingkungan kamu itu tidak ada museum. Kamu pun tidak pernah ke museum misalnya, ya kan ya? Atau mungkin ada anak-anak Ibu di sini yang sudah pernah ke museum yang di Balige, ya kan ya, Museum Batak yang ada di Balige bagus. Nah, kita bisa buat laporan hasil observasi tentang Museum TB Silalahi yang ada di Balige, ya kan? Atau kita juga bisa buat teks laporan hasil observasi seperti bunga mawar yang Ibu katakan tadi. Atau mungkin kamu rumah kamu itu di sekitar rumah kamu itu ada banyak pohon-pohon misalnya seperti pohon kemiri, ya kan? Kamu juga bisa buat laporan hasil observasi tentang pohon kemiri. Apa itu pohon kemiri? Bagaimana pohon kemiri? Bagaimana bagian-bagiannya? Jadi kesimpulannya adalah objek yang dijelaskan dalam teks laporan hasil observasi itu bisa apa saja yang bisa kamu amati, tapi harus kamu jelaskan berdasarkan keilmuan, berdasarkan pengetahuan. Makanya ketika kita membuat teks laporan observasi itu datanya harus jelas, ya. Kita juga tidak boleh mengarang tentang yang namanya, misalnya kamu jelaskan tentang bunga mawar, kamu tidak boleh mengarang, misalnya kamu katakan bahwa duri bunga mawar itu mengandung racun, padahal kalau kita lihat misalnya kita googling atau kita cari pengetahuan tentang bunga mawar, buku-buku tentang bunga mawar, ternyata tidak, misalnya. Jadi harus berdasarkan keilmuan, ya. Oke. Nah, apa bedanya teks laporan hasil observasi ini dengan teks deskripsi, Bu? Kalau teks deskripsi karena kita bisa menjelaskan, ya, kita bisa menjelaskan dari mana saja.
ya kan? Maksudnya begini, kita menjelaskan, kita mendeskripsikan misalnya tentang rumah kita, ya, kita menjelaskan di bagian depan rumah kita apa, di ruang tamu kita apa, kemudian apakah rumah kita berapa lantai, nah seperti itu. Nah, itu teks deskripsi. Jadi dia tidak harus ada keilmuan di sana, maksudnya ilmu pengetahuan yang misalnya bersifat sains atau IPA, ya. Tapi kalau teks laporan observasi itu harus berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan. Makanya ciri teks laporan hasil observasi yang pertama itu adalah objek yang dijelaskan berdasarkan fakta. Sama ya dengan deskripsi. Deskripsi juga kan berdasarkan fakta ya. Tapi yang membedakannya di sini, di yang kedua ini. Ya, kalau teks laporan hasil observasi, dia itu tujuannya menjelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, mungkin itu dari sudut pandang ilmu pengetahuan alam atau sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Ya, intinya dia itu harus berdasarkan ilmu, ya, tidak hanya berdasarkan pengamatan. Kalau deskripsi kan kita hanya berdasarkan pengamatan, apa saja yang kita temukan, apa saja yang kita lihat, ya kan? Tapi kalau di dalam teks laporan observasi, apa yang kita lihat itu, apa yang kita temukan itu, kita cari ilmu pengetahuan tentang yang kita temukan itu. Seperti Ibu katakan tadi, misalnya tentang bunga mawar lah yang bisa kamu buat menjadi laporan hasil observasi. Setelah kamu amati bagaimana bunga mawar itu, maka kita harus mencari buku atau bisa juga googling apa sih sebenarnya jenis-jenis dari bunga mawar tersebut, bagian-bagiannya, ya, apa sih sebenarnya fungsi duri pada bunga mawar. Nah, itu harus berdasarkan penelitian, itu harus berdasarkan buku, itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa kita temukan bisa kita temukan di internet, ya kan, atau yang lebih jelas sebenarnya harus di buku ya, karena hati-hati ketika menggoogling, ketika mencari data di internet karena belum tentu valid, ya. Oke. Selanjutnya, ciri dari teks laporan hasil observasi itu adalah objek yang dibahas itu secara sistematis. Maksudnya secara sistematis, Bu FH, seperti apa? Sistematis di situ maksudnya adalah secara berurutan. Jadi ketika menjelaskan objek yang ada di teks tersebut itu harus bagian-bagiannya itu harus rinci, kemudian harus berdasarkan fakta dan juga dia itu harus berurutan. Oke. Nah, yang ketiga, apa tujuan dari teks laporan hasil observasi? Ya, tujuannya tentu adalah menjelaskan sesuatu hal berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, menjelaskan sesuatu hal berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu dia tujuan dari teks laporan observasi. Yang kedua, menjelaskan suatu informasi untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Nah, kalau ini memang sudah di bagian anak SMA sih sebenarnya. Tapi maksudnya seperti apa penyusunan dasar kebijakan Bu FH? Misalnya, ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa bunga mawar itu, ada bunga mawar tertentu yang memiliki racun. Nah, untuk itu dibuatlah suatu kebijakan bahwa bunga mawar tertentu yang memiliki racun tersebut tidak boleh ditanam secara sembarangan, misalnya seperti itu. Nah, itu maksudnya memberitakan suatu informasi untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ya, selanjutnya sebagai alat dokumentasi suatu objek. Nah, dokumentasi di sini adalah sebagai alat dokumentasi lah, sebagai bukti seperti itu. Dokumentasi itu sebagai bukti bahwa suatu objek itu pernah diteliti, pernah diamati berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, itu dia yang merupakan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Ya, selanjutnya, ya, selanjutnya adalah strukturnya. Nah, sekarang please open ya Bu. Coba kamu buka buku kamu itu halaman 141. Di halaman 141 ini dikatakan tentang struktur dari teks laporan hasil observasi.
berulang kali Ibu FH mengatakan bahwa berbicara tentang teks laporan hasil observasi, berbicara tentang struktur itu berarti berbicara tentang susunan dari teks tersebut, ya. Jadi dimulai dari apa? Tentunya adalah dimulai dari judul, ya kan? Oke, sebentar Ibu ini dulu ya. Yang pertama pastinya adalah judul dulu, ya kan? Yang kedua, baru dia adalah pernyataan umum. Yang ketiga, baru dia adalah deskripsi bagian objek. Dan yang terakhir, itu adalah simpulan. Oke? Nah, judul. Nah, seperti yang ada seperti tentang teks hutan bakau yang kita sudah bahas tadi di awal, halaman 125. Nah, tentu judul tidak boleh tidak ada di dalam teks laporan hasil observasi, ya kan? Nah, setelah judul apalagi? Pernyataan umum, Bu, ya. Pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum itu adalah berisi kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Kalau judulnya tadi adalah hutan bakau, nah di dalam paragraf yang pertama pasti dia dijelaskan tentang apa itu hutan bakau. Hutan bakau adalah, nah itu biasanya di paragraf pertama. Atau bisa jadi juga tentang hutan bakau itu di mana, misalnya di halaman museum yang halaman 126. Judulnya museum. Nah, di paragraf pertama itu biasanya akan dijelaskan apa itu museum. Makanya dibuat di sana museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Begitu ya. Nah, setelah pernyataan umum tentang museum, apa itu museum, kemudian dijelaskan lagi museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, nah seperti itu ya. Jadi pernyataan umum itu berisi hal-hal yang masih umum seperti itu. Nah, di deskripsi bagian inilah sebenarnya ini yang paling penting ya. Ini paling penting karena apa? Menjelaskan rincian dari museum tersebut. Ya. Apa itu fungsi dari museum, kemudian jenis-jenis dari museum, ya. Jadi di dalam deskripsi bagian itu biasanya akan dijelaskan, ya, Ibu buat di sini fungsi-fungsi dari objek, ya kan, fungsi objek atau jenis-jenisnya, begitu ya, jenis-jenis objek, kemudian apalagi itu yang ada di halaman 126 dikatakan. Ya, kalau fungsi-fungsi objek atau jenis-jenis objek seperti itu. Nah, ini sebenarnya ketika menjelaskan tentang fungsi dan jenis-jenis ini lebih detail lagi. Ya, kalau misalnya seperti hutan bakau yang tadi, itu pasti sudah dijelaskan tentang apa fungsi dari hutan bakau, ya kan? Apa saja jenis-jenis dari hutan bakau. Nah, di dalam hutan bakau terdapat apa saja, seperti itu. Pohon apa saja yang ada di sana. Kemudian terdapat di daerah mana saja kalau di Indonesia hutan bakau tersebut, ya. Begitu ya, Nak ya. Jadi struktur dari teks laporan hasil observasi ini dia itu dimulai dari atas, yaitu mulai dari judul. Setelah judul baru menjelaskan hal-hal yang umum, itulah disebut sebagai pernyataan umum. Kemudian masuklah ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian inilah nanti bisa sampai beberapa paragraf karena dia itu rincian dari bagian-bagian objek, fungsi-fungsi objek, apa saja yang ada di dalam objek seperti itu. Dan yang terakhir adalah simpulan. Kalau simpulan ini bersifat opsional ya, Nak ya. Opsional itu artinya boleh ada atau tidak, boleh ada atau boleh juga tidak ada seperti itu, ya. Tapi pada umumnya teks laporan hasil observasi bisa memiliki simpulan. Simpulan itu berarti kan penyimpulan dari si objek tersebut. Begitu kira-kira. Nah, itu sudah dijelas. Kalau misalnya kamu masih kurang paham penjelasan Ibu FH, kamu bisa mundur-mundurkan penjelasan Ibu FH di video ini, atau bisa kamu baca kembali buku kamu halaman 141 tentang struktur teks laporan hasil observasi. Oke, nah jadi ya, jadi hari ini
Hari ini Ibu meminta kalian untuk menulis materi yang sudah Ibu jelaskan ini, ya, untuk menulis materi yang sudah Ibu jelaskan ini ke dalam buku catatan bahasa Indonesia kalian tentang teks laporan hasil observasi ini, tentang ini, ya, tentang ini, dan ini. Ya, ini sedikit saja, ini sebenarnya ini hanya 4 slide saja yang kamu tulis 1, 2, 3, 4 dan itu materinya tidak terlalu banyak. Oke, tugas kamu tuliskan materi yang sudah Ibu jelaskan di video ini, mulai dari ini ke sini, ke pengertian, sebentar. Oke, tugas kamu di rumah itu adalah kamu catat materi yang sudah Ibu jelaskan di video ini, mulai dari teks laporan hasil observasi ke pengertiannya apa, masuk ke cirinya, masuk ke tujuannya, dan masuk ke strukturnya. Ya, nanti bahasanya akan Ibu jelaskan di minggu depan. Nah, jadi tugas kalian adalah silakan kamu tuliskan materi berikut yang sudah Ibu jelaskan di video ini. Oke, nanti materi ini akan Ibu bagikan juga di grup kalian agar kalian bisa menulis ulang kembali ke catatan kalian. Oke, catatannya itu PR hari ini harus difoto, ya, harus kamu foto dan kamu kirim ke WA Ibu secara pribadi. Oke, terima kasih. Sekali lagi Ibu jelaskan catatan ini yang sudah materi yang sudah Ibu jelaskan ini kamu catat ke dalam catatan bahasa Indonesia, kemudian kamu upload ya, kemudian kamu upload di WA kamu, kirim sama Ibu ya, kamu kirim ke WA Ibu FH. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu sudah mengikuti pelajaran hari ini dan silakan kamu bertanya jika kamu belum mengerti penjelasan Ibu FH secara pribadi kepada Ibu. Ya, ingat tugasnya dikumpulkan hari ini dan batasannya Ibu berikan sampai besok pukul 12 siang. Ya, jadi mulai hari ini sampai besok pukul 12 siang pengumpulan tugas bahasa Indonesia. Kirim ke WA Ibu FH. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Jangan ada yang tidak mengerjakan tugas seperti yang Ibu katakan kemarin waktu PTM bahwa setiap anak yang tidak mengerjakan tugas mendapatkan sanksi dan Ibu nanti akan mengirimkan siapa-siapa saja yang masih belum mengumpulkan tugas mulai dari awal nanti, yang tugasnya masih belum ada. Ibu akan kirimkan segera. Oke, terima kasih semuanya. Ya, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat, begitu juga dengan keluarga. Tuhan berkati. Bye-bye.